Halo para penikmat taktik, selamat datang di sesi bedah sejarah sepak bola kita. Hari ini kita bakal mundur jauh kembali ke titik nol Piala Dunia. Jujur, saya sangat bersemangat membahas laga ini. Ini bukan cuma soal lahirnya turnamen terbesar di muka bumi, tapi juga soal salah satu upset atau kejutan paling epik di era klasik. Bayangkan, Amerika Serikat menantang raksasa Eropa Belgia di tahun 1930. Gimana ceritanya? Langsung aja kita bedah. Oke, ini dia rundown obrolan kita hari ini. Kita mulai dari konteks laga pembuka sejarah, lalu kita bakal bedah taktik super gila formasi 2-3-5, terus kita masuk ke kronologi laga, lanjut menganalisis statistik papan skor, dan terakhir, kita bahas dampak luar biasa dari kejutan terbesar di Montevideo ini. Bagian 1, laga pembuka sejarah sepak bola, konteks pra-pertandingan. Coba posisikan diri kalian di sana. Tanggal 13 Juli 1930. Di Estadio Gran Parque Central, Montevideo. Atmosfernya luar biasa, tapi suhunya sangat membeku karena lagi puncak musim dingin di Amerika Selatan. Meski begitu, ada sekitar 18 ribuan penonton yang nekat menembus dingin. Angka yang sangat fantastis buat zaman itu kan? Dan ada satu trivia keren nih, laga ini kick-off barengan persis sama laga Prancis melawan Meksiko. Jadi secara harfiah, laga ini berbagi mahkota sebagai pertandingan Piala Dunia pertama yang pernah dimainkan di muka bumi. Terus, siapa saja yang bertanding? Di satu sisi, kita punya timnas Belgia. Mereka ini datang menyeberangi lautan sebagai unggulan Eropa, punya reputasi mentereng, teknik tingkat tinggi, sangat diunggulkan pastinya. Di sisi lain, timnas Amerika Serikat. Status mereka di atas kertas murni underdog. Bahkan media lokal Uruguay saat itu sampai menjuluki mereka shot putters, alias para atlet tolak peluru. Serius. Soalnya perawakan fisik pemain Amerika itu besar, kekar, dan kelihatannya jauh lebih cocok main berduel fisik di olahraga lain ketimbang main bola elegan ala Eropa. Ini benar-benar narasi klasik David melawan Goliat. Lanjut ke bagian 2. Bedah taktik formasi piramida 2-3-5. Strategi super ofensif era klasik. Nah, buat kalian yang terbiasa nonton skema 4-3-3 atau 4-2-3-1 modern, bersiaplah buat kaget. Formasi piramida 2-3-5. Ya, kalian gak salah dengar. 5 penyerang dipasang sejajar di depan. Pelatih USA Robert Miller dan pelatih Belgia Hector Gottink sama-sama pakai pendekatan super agresif dan sangat terbuka. Di depan kiper Jimmy Douglas dari Amerika dan Arnold Baju dari Belgia, pertahanan itu cuma dijaga 2 bek murni teman-teman. Mereka sepenuhnya mengandalkan duel one man to one dan transisi cepat yang super berisiko. Lalu apa senjata rahasia sang underdog ini? Disinilah kunci taktiknya. Timnas Amerika Serikat nggak cuma modal otot atlet tolak peluru tadi, mereka sebenarnya punya DNA sepak bola Britania di dalam skuad mereka. Amerika secara cerdik memanfaatkan talenta para imigran kelahiran Skotlandia dan Inggris. Nama-nama seperti Bart McKee, George Morehouse, dan Jim Brown. Mereka ini bawa gaya kick and rush, lugas, agresif, dan sama sekali nggak kenal kompromi. Fisik yang sangat tangguh dipadukan dengan pemahaman taktik kasar ala Britania, ini jadi resep yang mematikan buat membongkar pertahanan terbuka Belgia. Masuk ke bagian 3, kronologi laga dan momen kunci. Mari kita tiup fluidnya dan lihat kejadian di lapangan. Begitu laga dimulai, dominasi fisik Amerika langsung terasa. Dan di menit ke-23, kebuntuan pecah. Bart McGee, ya sang pemain naturalisasi tadi, sukses mencetak gol. Ini bukan gol biasa. Ini adalah gol pertama Amerika Serikat di ajang Piala Dunia. Keunggulan ini bikin mereka makin percaya diri. Gak lama, tepat sebelum turun minum di menit ke-45, sang kapten Tom Flory menggandakan keunggulan 2-0. Masuk babak kedua, Belgia coba mati-matian buat bangkit. Tapi lini belakang Amerika luar biasa rapat. Puncaknya, Bert Petenate mengunci kemenangan jadi 3-0. Oh ya, ada sedikit trivia sejarah nih soal ini. Waktu gol Petenate ini sebenarnya diperdebatkan. Beberapa catatan bilang itu terjadi di menit 69, sementara dokumen lain menyebut menit 88. Tapi yang pasti, gol itu benar-benar mengubur sisa harapan Belgia. Bagian 4. Analisis statistik papan skor. Mari kita bedah angka-angka penentu di balik kemenangan bersejarah ini. Papan skor selalu jujur, kemenangan telak 3 gol tanpa balas untuk Amerika Serikat. Ingat loh, Belgia main pakai 5 penyerang. Tapi pertahanan Amerika yang cuma diisi 2 bek murni tadi tampil super disiplin. Dan pastinya kita harus kasih apresiasi setinggi langit buat kiper Amerika, Jimmy Douglas.
berhasil mencetak clean sheet di laga perdana Piala Dunia di tengah cuaca beku ekstrim melawan unggulan Eropa, itu pencapaian yang absolut masif. Dan ini nih, satu statistik yang pasti bikin fans sepak bola modern geleng-geleng kepala. 0. Ya, 0. Itulah jumlah pergantian pemain yang dibolehkan saat itu. Aturan substitusi belum lahir, teman-teman. Jadi, ke-11 pemain yang starter wajib bertahan hidup 90 menit penuh di lapangan. Coba bayangkan, intensitas lari-larian di formasi 2-3-5, duel fisik gila-gilaan melawan pemain agresif, ditambah suhu musim dingin Amerika Selatan yang menggigit, ketahanan fisik benar-benar jadi faktor absolut kenapa Amerika Serikat bisa menang mutlak hari itu. Nah, sebagai analis, kita tentu harus menarik benang merah ke era modern. Kalau kita lihat datanya, Belgia memang sangat mendominasi rekor head-to-head belakangan ini. Ada kemenangan Belgia di laga persahabatan 2011, 2013, sampai kekalahan menyakitkan Amerika di babak 16 besar Piala Dunia 2014. Tapi menurut saya, fakta dominasi modern Belgia ini justru makin menegaskan betapa masifnya pencapaian taktis Amerika Serikat di titik nol sejarah tahun 1930 itu. Saat babak baru sepak bola dunia baru saja dimulai, Amerika lah yang sepenuhnya memegang kendali. Bagian 5. Kejutan terbesar di Montevideo. Apa arti kemenangan 90 menit ini buat sejarah sepak bola dunia? Kemenangan ini tuh bukan sekedar nambah 3 poin di fase grup. Laga ini resmi tercatat sebagai major upset atau kejutan besar pertama di sepanjang sejarah Piala Dunia. Tim tolak peluru yang diremehkan tadi sukses mempermalukan raksasa Eropa. Dan gak cuma sampai di situ, momentum kemenangan ini jadi bahan bakar utama buat Amerika Serikat. Kemenangan ini ngebuka jalan buat mereka untuk terus melaju, sikat lawan-lawannya sampai tembus semifinal Piala Dunia 1930. Dan kalian tahu fakta gokilnya? Sampai detik ini, hampir 1 abad kemudian, tiket semifinal 1930 itu masih jadi pencapaian terbaik timnas Amerika Serikat di sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebuah warisan sejarah yang semuanya bermula dari 90 menit di Montevideo. Jadi kemenangan 3-0 ini mengajarkan kita satu hal krusial. Di sepak bola, taktik yang dieksekusi dengan keunggulan fisik dan determinasi baja bisa menghancurkan status unggulan macam apapun. Kita udah ngelihat gimana liarnya formasi super agresif 2-3-5 ini menghasilkan laga epik dan sejarah besar. Nah, ini meninggalkan satu pertanyaan yang bikin penasaran buat setiap analis taktik. Kalau formasi se-ekstrem 2-3-5 bisa bikin kejutan sebesar itu di tahun 1930, mungkinkah suatu hari nanti evolusi taktik bakal membawa kita balik lagi ke strategi 5 penyerang di sepak bola modern? Gak ada yang gak mungkin di sepak bola kan? Sesuatu yang layak banget kita tunggu. Oke, terima kasih udah bergabung di sesi bedah sejarah taktik kita kali ini. Sampai jumpa di analisis berikutnya.